Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Novariani Citemuda, NIM 8314210006 dari jurusan Penyas Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan presentasikan atau menjelaskan dari mata kuliah kesehatan mental. Materinya itu tentang penyesuaian diri dan kesehatan mental. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu gangguan jiwa atau biasa disebut neuros dan penyakit jiwa yang biasa disebut dengan psikos adalah akibat dan tidak mempunyai orang menghadapi kesukarannya dengan wajar, atau tidak sanggup ia menyelesaikan diri dengan sesuatu yang dihadapi. Sebelum kita membicarakan gangguan dan penyakit jiwa, baiklah kita ketahui lebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri dan cara-cara menyesuaikan diri yang dilakukan secara tidak sadar. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama itu ada frustasi atau tekanan perasaan. Frustasi adalah suatu proses yang menyebabkan orang merasakan adanya hambatan terhadap terpenuhi kebutuhannya, atau menyangka bahwa akan terjadi sesuatu hal yang menghalangi keinginannya dalam kehidupan sehariannya. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terhalangnya orang dalam mencapai keinginannya tersebut. Anak kecil pun sudah mulai dihadapkan kepada berbagai kebiasaan yang diharuskan oleh orang tuanya, misalnya makan, tidur, kemudian bermain, buang air dan sebagainya. Dan sebagiannya itu harus pada waktu dan tempat tertentu. Semuanya itu merupakan halangan bagi terpenuhinya keinginan anak itu dengan semau-maunya mereka. Semakin besar si anak, semakin banyak pula faktor-faktor frustasi yang harus dialaminya. Yang kedua itu ada konflik atau pertentangan batin. Konflik jiwa atau pertentangan batin adalah terdapatnya dua macam dorongan atau lebih yang berlawanan atau bertentangan satu sama lain dan tidak mungkin dipenuhi dalam waktu yang sama. Konflik itu dibagi beberapa macamnya. Itu yang pertama, pertentangan antara dua hati yang diingini, yaitu adanya dua hati yang sama-sama diingini tapi tidak mungkin diambil keduanya. Misalnya seorang gadis yang dipinang oleh dua orang pemuda yang sama-sama baik, atau seorang yang diterima pekerjaan yang dua kantor yang sama-sama menyenangkan. Yang kedua itu ada pertentangan antara dua hati dua hati. Jadi yang pertama yang diingini, sedang yang kedua tidak diingini. Konflik ini terjadi apabila terdapat dua macam keinginan yang bertentangan satu sama lain, atau antara dua hati yang saling menghalangi antara satu sama lain, dan satu segi ingin mencapai tapi dari segi lain ingin menghindarinya. Misalnya seorang ibu yang ingin supaya anaknya ikut piknik dengan teman-temannya, tetapi di pihak lain ia takut kalau anaknya dapat kecelakaan di jalan. Yang ketiga itu ada pertentangan antara dua hati yang tidak diingini, yaitu orang menghadapi situasi yang menimbulkan dua hal yang sama-sama tidak disenangi. Misalnya seorang militer yang sedang bertempur di medan perang. Ia ingin tetap hidup atau tidak mati, tetapi takut akan pengadilan militer jika ia lari dari medan perang. Kedua hal tersebut itu berbahaya, tapi jika salah satunya dihindari akan terpaksa menghadapi yang lainnya yang juga tidak diingini. Keadaan seperti ini kadang-kadang memuncak sehingga menimbulkan penyakit jiwa perang. Kemudian yang ketiga itu ada kecemasan atau anxiety.
Jadi kecemasan adalah manifestasi dan berbagai proses yang bercampur baur yang terjadi ketika orang sedang mengalami suatu tekanan perasaan atau frustasi dan pertentangan batin atau konflik. Jadi kecemasan itu mempunyai segi yang disadari seperti rasa takut, terkejut, tidak berdaya, rasa berdosa, berdosa bersalah, terancam dan sebagainya. Dari segi yang terjadi di luar, kesadarannya tidak bisa menghindari perasaan yang tidak menyenangkan tersebut. Itu dapat dalam semua gangguan dalam penyakit jiwa. Jadi contoh dari kecemasan itu, yang pertama itu ada rasa cemas yang timbul akibat melihat dan mengetahui ada bahaya yang mengancam, lebih mengancam. Kecemasan ini lebih dekat dengan rasa takut karena sumbernya jelas terlihat dalam pikirannya. Misalnya ketika ingin menyeberang jalan, terlihat mobil laju seakan-akan hendak ingin menabraknya. Yang kedua itu ada rasa cemas yang berupa penyakit dan tidak terlihat dalam beberapa bentuk. Yang paling sederhana penyakit dan tidak terlihat dalam beberapa bentuk. Yang paling sederhana ialah cemas yang umum. Orang yang merasa cemas atau takut yang kurang jelas, tidak tertentu dan tidak ada hubungannya dengan apa-apa, serta takut itu mempengaruhi keseluruhan diri pribadi. Ada pula cemas dalam bentuk takut akan benda-benda atau hal-hal tertentu, misalnya takut melihat darah, serangga, binatang, dan lain sebagainya. Jadi ini berarti objek yang ditakuti itu tidak seimbang dengan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh benda-benda tersebut atau tidak berbahaya sama sekali. Ada pula rasa cemas dalam bentuk ancaman, yaitu kecemasan yang menyertai gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa. Orang merasa cemas karena menyangka akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga ia merasa terancam oleh sesuatu itu. Yang ketiga itu ada cemas karena merasa berdosa dan bersalah karena melakukan hal-hal yang berlawanan dengan keyakinan atau hati nurani mereka. Baik, yang selanjutnya itu ada cara-cara mengatasi ketegangan batin. Jadi bermacam-macam cara yang tepat dilakukan untuk mengatasi perasaan tertekan, pertentangan batin dan kecemasan itu. Perasaan-perasaan seperti itu sangat mengurangi rasa bahagia, sehingga kadang-kadang orang terdorong melakukan sesuatu untuk menghilangkan perasaan yang tidak enak. Cara yang terbaik untuk menghilangkan ketegangan batin ini ialah dengan jalan menghilangkan sebab-sebabnya. Tetapi tidak semua orang sanggup mengatasinya dengan cara tersebut, dan mencari jalan lain yang kurang sehat, yaitu berupa usaha-usaha yang tidak disadari. Jadi dalam mengatasi ketegangan batin itu ada beberapa contoh. Jadi yang pertama itu ada pembelaan. Jadi usaha yang dilakukan untuk mencari alasan-alasan yang masuk akal bagi tindakan yang sesungguhnya tidak masuk akal, dinamakan pembelaan. Pembelaan ini tidak dimaksudkan agar tindakan yang tidak masuk akal itu dijadikan masuk akal, akan tetapi membelanya sehingga terlihat masuk akal. Yang kedua itu ada proyeksi. Jadi proyeksi ini adalah menimpakan sesuatu yang terasa dalam dirinya kepada orang lain, terutama tindakan, pikiran, atau dorongan-dorongan yang tidak masuk akal sehingga dapat diterima dan kelihatannya masuk akal. Misalnya, seorang yang menghadapi kegagalan dalam sekolah, kantor, usaha, dan lain sebagainya. Tidak mengetahui kelemahan dan kesalahannya dan mencari
pada orang yang lain atau sesuatu di luar dirinya untuk mempermasalahkan, supaya dapat ia menghindari rasa gelisah tersebut dan rasa rendah diri mereka. Kemudian yang ketiga itu ada identifikasi. Jadi identifikasi ini adalah kebalikan dari proyeksi itu sendiri, yaitu orang takut merasakan sebagian dari tindakan atau sukses yang dicapai oleh orang lain apabila ia melihat orang berhasil dalam usahanya. Ia gembira sehingga sehingga seolah-olah ia yang sukses. Yang keempat itu dalam hubungan atau disosiasi. Jadi antara perbuatan, pikiran dan perasaan orang saling berhubungan satu sama lain. Apabila seseorang merasa bahwa ada orang lain dengan sengaja menyinggung perasaannya, maka ia akan marah dan menghadapinya dengan balasan yang sama. Dalam hal ini, perasaan, pikiran, dan tindakannya adalah saling berhubungan dengan harmonis. Akan tetapi, keharmonisan itu mungkin hilang akibat pengalaman pahit yang dilalui waktu kecil. Yang kelima itu ada represi. Jadi, represi ini adalah tekanan untuk melupakan hal-hal dan keinginan-keinginan yang tidak disetujui oleh hati nuraninya, semacam usaha untuk memelihara diri supaya jangan terasa dorongan-dorongan yang tidak sesuai dengan hatinya. Proses itu terjadi secara tidak disadari. Dalam represi, orang berusaha mengingkari kenyataan atau faktor-faktor yang menyebabkan ia merasa berdosa jika keadaannya itu disadarinya. Kemudian yang keenam itu ada substitusi, substitusi itu adalah cara pembelaan diri yang tidak baik. Saya ulangi bahwa substitusi itu adalah cara pembelaan diri yang paling baik di antara cara-cara yang tidak disadari dalam menghadapi kesukaran. Dalam substitusi ini, orang yang melakukan sesuatu karena tujuan yang baik yang berbeda sama sekali dan tujuan asli yang mudah dapat diterima dan berusaha mencapai sukses dalam hal itu. Sublimasi ada dua macam, yaitu yang pertama ada sublimasi mengungkapkan dan dorongan yang tidak dapat diterima dalam masyarakat dengan cara yang dapat diterima. Yang kedua itu ada kompensasi usaha untuk mencapai sukses dalam satu lapangan setelah gagal dalam lapangan lain. Jadi sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.